Kita lagi sakit Sobat Era sekalian, dan kesakitan itu makin bertambah-tambah kalau pemerintahnya tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan ini, atau pemerintahnya bahkan sudah wrong direction. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kali ini kita mau uber sesuatu. Pasti sesuatu kalau kita uber ya. Kita ke Jawa Barat membacakan pesan yang disampaikan oleh Din Samsudin soal Indonesia yang sedang tidak sehat ya. Bedanya tidak sehat sama sakit itu apa ya? Saya mungkin gradasinya ya. Sebagaimana dilansir oleh Glora, Din Samsudin _2, Indonesia sedang tidak sehat, saatnya kami menggugat. Nah, kami itu adalah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya. Kita bacakan apa yang disampaikan Din Samsudin. Kondisi bangsa saat ini sedang tidak sehat. Pasalnya, banyak kezaliman dan kerusakan yang terjadi. Demikian ucapan Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Din Samsudin, di sela-sela deklarasi kami Jawa Barat yang berlangsung di sebuah rumah di Kota Bandung, Senin, 7 September. Tahun 2020, kerusakan-kerusakan terjadi bahkan menjadi-jadi. Saatnya lah bangsa ini menggugat. Saatnya lah bangsa Indonesia menggugat. Kami menggugat karena hampir 100 tahun bukan kemakmuran, keadilan yang terwujud, tapi justru kerusakan demi kerusakan. Oh, serius sekali ya. Ucap Din Samsudin dilansir kantor berita RMOL Jawa Barat ya. Din mengatakan saat ini tengah terjadi disorientasi kehidupan nasional dari cita-cita dasar yang diletakkan oleh para pendiri bangsa. Peristiwa hari ini harus menjadi dorongan bagi kami untuk menggugat kerusakan demi kerusakan untuk menyelamatkan Indonesia. Karena apa yang telah terjadi selama ini adalah penyelewengan nilai-nilai dasar, cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini diselewengkan. Kemudian di atas itu dilakukan pengrusakan dengan kezaliman dan kediktatoran, bebernya. Luar biasa bahasanya, zalim, diktator ya. Selain itu, nilai semangat yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar telah mengalami penyimpangan dan penyelewengan. Diktator, zalim, penyimpangan, penyelewengan. Serem sekali bahasanya ya. Apa yang terjadi terakhir adalah bentuk kediktatoran konstitusional. Ada lagi kediktatoran konstitusional ya. Constitutional dictatorship ya. Atas dasar konstitusi yang dimanipulasi dengan berbagai rancangan undang-undang yang dimanipulasi rezim ini. Berusaha untuk memperkuat diri dalam kediktatoran yang dalam bahasa agama adalah kezaliman. Jelasnya. Maka berlakulah hadis Rasul, bantulah dan tolonglah saudara kamu yang zalim maupun yang mazlum dengan menghentikan kezalimannya itu, tambahannya. Luar biasa ya. Jadi membantu orang yang zalim itu adalah dengan menghentikan kezalimannya. Untuk itu Din mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat untuk merebut kembali marwah bangsa Indonesia dari berbagai kezaliman, kerusakan dan pengrusakan yang terjadi saat ini. Beda kerusakan sama pengrusakan apa ya? Kerusakan itu bisa jadi by accident. Tapi kalau pengrusakan, itu karena ada intention ya. Berapa besar pun tantangan, berapa besar pun ancaman, selama kita meyakini membantu agama Allah, membantu rakyat Indonesia,
insya Allah Allah akan membantu kita. Tandasnya, wah serius sekali ini sudah. Untuk diketahui, selain Din Samsudin, turut hadir juga Gatot Nurmantio, Rohmat Wahab, dan tokoh-tokoh Jawa Barat seperti Atian Ali dalam acara deklarasi Kami Jabar ini. Jadi yang hadir itu adalah presidium kami ya, karena di kami itu ada 3 presidium, tidak ada ketuanya, yaitu Din Samsudin, kemudian Gatot Nurmantio, dan Rohmat Wahab. Walaupun organisasi ini cair, tetap saja harus ada motornya. Motornya itu selain ketokohannya juga orang yang bisa berlalu lalang ke sana kemari ya. Tapi sobat era sekalian, tetap yang namanya kami tidak punya hubungan struktural secara langsung ya. Jadi ini semacam gerakan moral movement yang memiliki keprihatinan yang sama. Jadi ada kami Jawa Barat, kemarin juga di Solo ada deklarasi, kemudian juga di Jogja juga ada deklarasi ya. Ya sobat era sekalian, kalau kita lihat apa yang disampaikan Din Samsudin itu semacam bentuk keprihatinan, dan itu adalah persepsi perspektif. Memang bahasa yang dipakai bahasa yang sangat keras dan kuat, bisa dipahami karena disampaikan ke dalam massa ya. Perlu adanya strong message, pesan yang kuat kepada massa soal kezaliman, soal dictatorship, soal macam-macam, soal wrong direction ya. Tetapi memang kita harus paham bahwa soal-soal seperti ini adalah soal-soal yang berada pada wilayah perdebatan tentunya. Soal kerusakan, soal perusakan dan lain sebagainya. Namun kita harus bertanya, berefleksi kepada diri kita sendiri. Apakah sekarang ini kita baik-baik saja? Apakah bangsa ini sedang sakit? Ataukah sedang tidak sehat? Jadi kita harus jujur menjawab ini. Terutama kalau kita sematkan pada pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa. Apakah pemerintah sekarang membawa kapal republik ini kepada tujuan yang benar? Ataukah tujuannya sudah melenceng? Sehingga yang terjadi adalah justru dalam kapal republik ini banyak penumpang-penumpang gelapnya, free ridersnya. Sering sekali saya bicara free riders, memang itu faktanya. Jadi mereka yang justru membuat kapal republik ini bocor karena mengambil sumber daya alam, mengambil macam-macam, dan tidak menyisakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kalau kita lihat bidang politik, ekonomi, dan hukum misalnya, salah satu indikator untuk melihat kita baik-baik saja atau tidak, maka kita harus letakkan dalam bidang politik sejauh mana sesungguhnya politik kita sehat. Misalnya kita letakkan pada politik kepartaian. Apakah politik kepartaian kita sehat hari ini? Kalau kita letakkan ke dalam misalnya kebebasan, apakah kebebasan dan demokrasi kita berjalan baik? Rasanya belum, sobat era sekalian. Partai kita belum bisa dibilang partai politik rasanya. Dia seperti perusahaan pribadi, karena sangat bergantung pada tokoh-tokoh. Dan celakanya itu sindrom partai besar, mulai dari PDIP, Gerindra, Nasdem, mungkin juga PKB, Demokrat juga. Itu adalah partai-partai yang sangat bergantung kepada sosok. Tidak ada demokratisasi internal rasanya. Dan celakanya, orang-orang yang bergabung bukan juga orang-orang yang tidak paham demokrasi, tapi begitu sudah masuk sistem seperti itu, tidak ada demokrasi internal. Jadi tidak ada upaya untuk mendemokratisasi partai politik. Akibatnya yang terjadi adalah ya keputusan-keputusan yang melibatkan partai politik ya sangat elitis, oligarkis, dan itu tercermin di dalam produk-produk. Misalnya produk undang-undang politik, masih berlakunya threshold dalam pilkada dan pilpres misalnya. Itu jelas memperlihatkan bahwa politik kita adalah politik yang tertutup, yang tidak ada fair competition-nya. Belum lagi kecurangan-kecurangan pemilu yang
tidak bisa kita selesaikan secara baik. Politik kita belum memastikan bahwa orang curang itu bisa didiskualifikasi. Hanya orang baik yang bisa memimpin, atau orang yang menang secara genuine yang bisa memimpin. Belum bisa. Dalam bidang ekonomi, kita bisa katakan apakah kita baik-baik saja? Krisis ekonomi sudah di depan mata, sudah terjadi. Resesi ekonomi juga sudah membayang. Penanganan COVID-19 kita tidak tahu kapan selesainya, tapi yang jelas ekonomi kita sudah makin amburadul. Daya beli sudah makin menurun, pengangguran sudah makin banyak. Sementara daya atau kekuatan pemerintah untuk menopang perekonomian makin lemah. Di bidang hukum begitu juga. Korupsi masih merajalela, penegak hukum masih bermasalah. Jadi kalau hal ini karena sebab-sebab yang katakanlah sebuah tantangan, kita masih bisa menjawabnya bahwa pemerintah saat ini sedang bekerja keras, tetapi ada pihak-pihak yang mengganggu. Contoh misalnya dalam bidang penegakan hukum, pemerintah sedang berupaya untuk melakukan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, tapi ada pihak yang mau mengganggu, tapi pemerintah melawannya. Tapi kan kita tidak bisa diyakinkan seperti itu. Justru penguasa, government, part of the problem, mereka lah yang memperlemah fungsi penegakan hukum, memperlemah pemberantasan korupsi. Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan berbagai upaya. Tapi jangan lupa, pemerintah juga yang kemudian bermasalah dengan pilihan-pilihan kebijakannya yang lebih pro kepada golongan menengah ke atas, yang lebih pro pada para pengusaha, lebih pro kepada penguasa di inner circle kekuasaannya yang punya lobby dan kepentingan. Proyek-proyek prestisius seperti pemindahan ibu kota tetap dilangsungkan walaupun kita dalam kondisi COVID-19, dalam kondisi sulit. Karena ya sudah ada free ridersnya, mungkin sudah kontrak ya bernilai triliunan. Jadi proyek harus dilanjutkan. Jadi tidak ada orientasi untuk pro rakyat, pro menengah ke bawah. Jadi resources yang sudah makin terbatas ini justru direbut lebih banyak mereka yang memiliki lobby di inner circle kekuasaan. Mereka adalah orang-orang kuat, para pengusaha, golongan menengah ke atas, yang merupakan minoritas dalam struktur masyarakat Indonesia, tetapi powerful dari sisi ekonomi. Jadi 10% rakyat Indonesia menguasai 90% aset, 90% rakyat Indonesia justru tidak menguasai, hanya mengontrol 10%. Jadi 10% mengontrol 90, 90 hanya mengontrol 10. Jadi sobat era sekalian, kalau kita letakkan pada indikator tersebut, wajar kalau seorang Din Samsudin mengatakan kita sedang tidak sehat. Tidak sehat dalam bidang politiknya, karena ada kecenderungan otoritarianisme yang makin kentara, pemerintah makin sulit dikritik, pemerintah apa-apa bisa mengincar orang, mengkriminalisasi mereka yang mengkritik misalnya. Dalam bidang hukum begitu juga, so long time kita tidak melihat arah yang cerah dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Dalam bidang ekonomi yang awalnya menjanjikan dengan pembangunan infrastrukturnya, sekarang justru morat-marit. Kita lagi sakit sobat era sekalian, dan kesakitan itu makin bertambah-tambah kalau pemerintahnya tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan ini, atau pemerintahnya bahkan sudah wrong direction, sudah dikuasai oleh politik percukongan misalnya, sudah dikuasai oleh elit-elit oligarki yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Nah ini beratnya di situ sobat era sekalian. Ditambah lagi kalau ada persoalan dengan leadership, kepemimpinan yang barangkali kurang wibawa, tidak kuat, kurang berwawasan, atau problem-problem kepemimpinan lainnya. Kita berharap semoga segala sesuatu bisa kita lalui secara baik, dan jangan lupa sobat era sekalian, negara dan pemerintah itu sesuatu yang berbeda. Kita boleh mengkritik pemerintah, kita boleh berimajinasi atau menginginkan suatu saat ada pergantian kepemimpinan di mana pemimpin yang hadir jauh lebih baik dari kita. Tapi negara kita tetap harus diselamatkan. Kapal republik ini harus tetap berjalan dan jangan tenggelam. Jadi pemahaman itulah yang kemudian membuat kita harus optimistis. Tetap kita menjalankan peran oposisi,
mengkritik kebijakan penguasa, tapi tetap kita cintai republik ini. Karena kita adalah bagian dari republik ini, bagian dari negara ini. Dan yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!